Ya, pertanyaan yang memprihatinkan adalah ternyata ini masalah serius. Jampitsus sedang mengusut menangani kasus timah yang mencapai nilainya 271 triliun. Jadi sudah terbuka terang-terangan bagaimana Densus 88 yang memang dibangun digerakkan untuk unit anti teror dipakai untuk ngurus beginian. Jadi guyonannya Jampitsus ini dianggap teroris. Saya menanya yang prihatin begini. Densus itu kan di bawah Kapolri ya. Tapi saya yakin, spekulasi, Kapolri tidak bisa mengendalikan Densus, paling tidak untuk kasus ini. Ada kekuatan pihak oknum yang lebih tinggi berperan dibandingkan Kapolri, dia memerintahkan Densus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia. Kita ketemu lagi. UI Watch kali ini saya ingin mengajak kita berpikir apa yang sedang terjadi dan kenapa tenang-tenang saja. Saya membaca berita di medsos yang awalnya saya anggap ini hoax mengenai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus diteror sama Densus 88. Tapi kok beritanya banyak dan makin lama makin jelas gitu ya. Kemudian yang menariknya ternyata dari Kejaksaan Agung itu sudah telepon ke Kapolri segala macam, jawabannya ya praktis nggak tahu menau segala macam. Tapi ada salah satu jawaban, ya nggak tahu gini, tapi lepasin aja karena ada yang ditahan satu. Dari mereka. Yang memprihatinkan adalah ternyata ini masalah serius. Jampitsus sedang mengusut menangani kasus timah yang mencapai nilainya 271 triliun. Jadi sudah terbuka terang-terangan bagaimana Densus 88 yang memang dibangun digerakkan untuk unit anti teror dipakai untuk ngurus beginian. Jadi guyonannya Jampitsus ini dianggap teroris. Saya menanya yang prihatin begini. Densus itu kan di bawah Kapolri ya. Tapi saya yakin, spekulasi, Kapolri tidak bisa mengendalikan Densus, paling tidak untuk kasus ini. Ada kekuatan pihak oknum yang lebih tinggi berperan dibandingkan Kapolri, dia memerintahkan Densus bergerak. Jenderal dengan purnawirawan dengan berinisial B depannya doang. Kalau dikasih dua inisialnya ketahuan siapa. Saya nggak tahu siapa. Tetapi yang memprihatinkan dan harus jadi pencermatan kita semua adalah begitu terbuka institusi negara, Kejaksaan Agung sampai dijaga, dilindungi oleh marinir dan polisi militer TNI Angkatan Darat. Kenapa? Brimobnya terang-terangan Densus itu. Pakai sirene, nguang-nguang, mundar mobil. Kok bisa begitu ya? Mau jadi apa sih Republik ini? Itu yang pertama. Jadi saya bilang udah gila betul ini ya. Terus ya spekulasi kan ada jenderal besar. Menurut saya bukan cuma jenderal B aja. Ini kan yang ditangkap si siapa Muiz apa itu. Itu keroconya tuh. Dan dia nyanyi. Banyak yang lain kena lagi, jadi 270 triliun. Itu dibagi siapa aja. Kasus kilometer 50. Kenapa jadi ribet? Sederhana sekali. Karena saya menduga keras Jokowi terlibat. Ini pun Jokowi terlibat. Rumor spekulasi katanya Kaisang terlibat. Makanya jadi ribet. Kalau diusut kebongkar semua. Tapi lepas dari semua itu, saya ingin menyampaikan pada Anda. Mari kita merenung apa yang sedang terjadi pada bangsa dan negara ini makin lama makin parah, terang-terangan. Dan yang namanya presiden kita Jokowi kok menang wae gitu. Kan polisi di bawah dia. Dipanggil dong Kapolrinya, ditegur, bikin pernyataan publik. Saya akan ini nggak bunyi ngumpet dia. Karena itu saya nggak heran, memang hatinya kecil, kalau suruh tampil nggak ada. Kalau ditanya kenapa, mindsetnya, alur pikirnya mengatakan, lah kan saya udah ngangkat, bukan tanggung jawab saya lagi.
Sampai saya bilang, waduh, kalau ikut kelas manajemen atau organisasi zaman gua masih ngajar dulu, mahasiswa gua ketawa semua itu mikir begitu. Dia nggak ngerti sebagai eksekutif, dia tetap bertanggung jawab bahwa dia yang ngangkat orang. KPU ngaco, dia tegur. Ini, aduh, namanya tanggung jawab berupa accountability-nya itu nggak ada. Jadi ngeles kiri ngeles kanan, cuek bebek, pura-pura nggak ngerti, dan mindsetnya kelihatan mengarah kepada kan yang gue cuma ngangkat dia dong yang mesti diberesin. KPU nggak benar, soal pelanggaran etika, wanita perempuan emas, wanita emas sampai segala macam, itu udah urusan lah. Itu saya etika. Tapi merekrut, membenarkan Gibran bertentangan dengan peraturan yang mereka bikin sendiri, diam aja Jokowi malah bikin surat mendukung. Jadi jelas-jelas dia menunjukkan, beginilah kalau PKI kayak baru sudah berkuasa. Lo mau apa? Jadi kotanya kok bisa begini? Karena kita membiarkan, kita mendiamkan, dan kita banyak memilih jadi penonton dan pembaca buku sejarah. Tidak mau terlibat, nggak mau capek. Saya mengatakan, kembali saya ingatkan, tugas, kewajiban, tanggung jawab kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak benar, bilang nggak benar. Itu tugas tanggung jawab kita, menegakkan kebenaran dengan kami dari UIOT mengatakan veritas, probitas, justisia, kebenaran, kejujuran, keadilan. Kita bilang, hasilnya nanti lillahi ta'ala. Kenapa? Hasil yang mutusin bukan kita. Kita tidak dalam posisi memutuskan. Tapi kita dalam posisi memberitahukan ini nggak benar, ini benar, ini kita. Menunjukkan kita lawan. Minimal kami mengatakan, nama kita tidak ada dalam daftar nama-nama mereka yang cuma jadi penonton dan cuma jadi pembaca sejarah dan aman-aman leha-leha di rumah. Kami dan teman-teman dari bermacam gerakan-gerakan yang bergabung bersama-sama, semuanya kita punya pendapat yang sama. Kita tidak mau nama kita terdaftar di sana sebagai orang yang cuma jadi penonton, cuma jadi pembaca sejarah. Kita mau ikut bertanggung jawab bahwa kita baru bisa sampai sini, nggak ada masalah. Tapi PKI gaya baru kita lawan terus. Catatan kedua, kami sarankan pada rekan-rekan, berhentilah sibuk dengan isu pengalihan, berhentilah sibuk dengan simptoma. Apa sibuk simptoma? Temporis, sibuknya oligarki, Taipan, sekarang demokrasi. Kok saya bilang nggak bisa saya ngomong baik-baik ditangkap ya? Itu simptoma akibat karangan. Saya mau tanya yang orang ribut ini masalah apa demokrasi masalah? Masalahnya PKI gaya baru itu sumber masalah. Kok demokrasi diangkat? Masih ngomong deh, saya bilang jelasin deh demokrasi apa masalahnya. Kok demokrasi? KKN iya. KKN nggak ada urusan dengan demokrasi. Demokrasi itu sistem kok, kalau KKN kelakuan orang itu. Jadi memang, aduh ampun saya. Jadi memang betul yang riset mengatakan, kita nih mayoritas bangsa ini kualitas pikirannya, kapasitas pikirannya, mind capacity-nya di level 3 mayoritas. Terlepas dari jenjang pendidikan. Apa level 3? Ya kayak sekarang. Apa level 3? Level 3 itu urat empatinya belum numbuh, neuron. Sehingga kemampuan berpikir, merasakan orang lain susah tuh belum ada tuh. Itu kenyataannya begitu, nggak peduli. Yang kedua, reaktif dan instan. Tidak pernah menyelesaikan masalah, mencari sumber masalah. Ada minggu langsung instan reaktif, tambal sulam. Kenyataan. Ada pernah nyari nggak apa sumber masalahnya? Berpikir kritis. Kenapa gini? Kok nggak begitu? Oh, nggak ada. Ikut-ikut arus saja. Ikut arus demokrasi arus. Mikir nggak? Kenapa diangkat demokrasi? Kenapa tidak ada yang ngangkat satupun ini urusan PKI gaya baru? Saya bilang ada risetnya. Baru sekarang orang mengatakan PKI. Ustadz Alfian Tanjung sangat terbuka, lebih jelas, lebih banyak data informasi dibandingkan saya. Saya baca riset teman paparan untuk S3 tahun 2005 bulan November. Itu kejadian semua, kudeta konstitusional. Jadi berhentilah berpikir konstitusional karena mereka sudah kendalikan konstitusi, masuk ke MK segala macam. 2019.
Prabowo itu menang, dan menang. Lingkungan ada yang mengarahkan nyusup, digiring ke MK, dilegalisasi, sampai geleng-geleng, udah yang berpikir itu disusupi. Penyusupan dari PKI berapa? Demo di depan pintu DPR nggak berhenti-berhenti, disusupi. Dan demo tidak ada satupun yang bilang PKI gaya baru dan Jokowi PKI. Nggak ada, itu penyusupan. Tolong pikir cerdas sedikit. Kenapa? Nggak ada. Itulah saya bilang, kalau main kapasitinya level 3 itu nggak pernah berpikir kenapa. Ikut orang aja, ikut arus saja. Dia nggak tahu kenapa dia kerjakan, dan dia tahu kenapa dia kerjain itu. Ikut orang aja. Sehingga memang mereka bermain. Wah, kalau teorinya aja konsepnya post-truth. Post-truth itu mengatakan kalau kita bohong terus-menerus, orang ini akhirnya akan menerima kebohongan sebagai sesuatu yang benar. Jawaban saya kembalikan pret. Itu untuk mereka-mereka yang seperti itu. Orang yang capacity, mind capacity-nya di atas level 3, paling tidak orang yang SQ-nya tidak jongkok tidak akan kena seperti itu. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Bukan kalau salah terus-terus diulang-ulang maka kita anggap itu sebagai kemana itu post-truth. Heran gua, konsep gituan dijadikan pegangan dan diikuti pula. Temennya post-truth apa? I hate Monday, ikutin I hate Monday. Itu mindset nggak benar itu. Kok hari I hate Monday karena kerja? Jadi udah nggak benar lah. Nah, ini memang dirusak bangsa ini. Kudeta konstitusional sudah sangat terbukti, di mana yang dikudeta konstitusional adalah institusi-institusi terkait dengan hukum. Makanya menarik sekarang, Jaksa Agung tiba-tiba berubah, tiba-tiba berani, tidak bisa dikendalikan. Nah, makanya Jaksa Agung muda di intrik-intrik, ada Densus 88 nih bagaimana ya? Sampai marinir ngejagain, polisi militer angkatan darat ngejagain, dan Brimob nggak malu-malu tuh. Densusnya kuang ditangkap satu, nyanyi apa dia? Hah? Jadi kalau Kapolri diam aja, saya bilang Kapolri punya kewenangan terbatas, formal iya, tapi realisasinya enggak. Kasus Sambo itu bukan di bawah kendalinya Pak Kapolri, Pak Sigit. Itu ada yang lain itu. Ini jenderal apa ya, katanya purnawirawan, depannya B, bintang 4, yang mengendalikan 271 triliun. Gua ada yang ngomong, iya bukan jenderal itu aja. Itu ada yang putra mahkota yang namanya katanya Kaisang. Oh, ini spekulasi orang. Jadi kalau dibilang kenapa yang namanya Jokowi diam aja, karena kalau diribut orang ribut lagi, dibuka anak lo. Kalau dia suruh tangkap itu segala macam, tapi sudah amat sangat luar biasa sekali, udah nggak ada atau lagi apa tuh, sampai terbuka Jampitsus Kejaksaan Agung diteror oleh aparat resmi negara yang namanya Densus 88. Kok bisa begitu? Satu ditangkap, coba interogasinya apa? Udah rusak betul bangsa. Itulah PKI gaya baru merusak. Tapi yang menarik masih banyak. Sebagian orang yang main kapasitas pikirannya adalah kita nonton aja lah, kita aman. Paling banyak main di medsos, udah tidur-tiduran, jadi baca sejarah aja. Nanti kalau udah apa-apa, yang penting gue enak. Tanggung jawab Anda di mana? Silakan kita lihat nanti. Nah, bagaimana LBP sepi? Saya kalau guyonan, Pak LBP, halo, saya sebut Anda Gubernur Jenderal RRC garis miring Partai Komunis Cina di Indonesia. Dia Gubernur Jenderalnya, perwakilan kan. Mereka bermain berdua. Rekan saya, Pak Salim Said itu udah meninggal. Beliau selama ini memberitahukan saya siapa LBP, siapa ini segala macam. Jadi ya begitulah PKI gaya baru. Ramai lagi berkembang. Wah, Pak Jokowi main dukun. Mau dukun, mau dokon, mau dokin, mau apa. Kalau saya urusannya sama Tuhan yang Maha Esa selesai. Mau iblis pakai jin santet apa, silakan aja lah. Mau bikin apa. Allah yang nentuin. Lo mau mati, lo mau hidup, lo nentuin. Tapi yang menarik nanti, mari kita lihat. Doa saya satu.
kalau Allah mengizinkan umur saya dipanjangin, saya mau lihat Pak Jokowi dan keluarga di kerangkeng. Dan dia menjadi satu-satunya dan pertama kali, mudah-mudahan cuma sekali, mantan Presiden Republik Indonesia di kerangkeng beserta anak dan menantunya. Kita lihat. Kenapa di kerangkeng? Tanggung jawab dananya bagaimana? Saya baca di medsos kaget. Mendikbud yang Bahlul juga itu bilang anggaran gue cuma 67 T. Kan di APBN anggarannya banyak. Barangkali dipakai bansos, dipakai buat cawe-cawe yang lain. Tanggung jawab loh. Uang kuliah, Anda bayangin nggak? Uang kuliah perguruan tinggi negeri, termasuk bahas kampus saya, setinggi itu. Dan yang menarik, rekan-rekan di kampus menang wae. Anda gimana ya tanggung jawab Anda sebagai akademisi itu? Bunyi dong. Kok diem aja bagaimana sih? Saya udah pensiunan di luar saya. Nggak malu. Itu kampus perjuangan, bukan kampus mereka. Kecuali Anda memilih Anda menjadi birokrasi. Dikendalikan oleh Menteri Dikbud itu. Menteri Dikbud aja Bahlul begitu. Yang bilang sejarah nggak penting lah. Ngomong aja nggak konseptual. Jadi heran saya. Kok Anda diem aja ya? Kalau saya nggak heran, sama Jokowi masang dua minimal dua menteri buat ngaco. Menteri Agama itu menghancurkan umat Islam, pecah belah. Satu lagi Mendikbud. Ini yang jelas. Merubah sejarah, kacau balau segala macam. Terakhir saya baca di medsos. Ini contoh kecil dan diam aja. Pesantren aliyah negeri apa? Ya negeri menempatkan gurunya itu agama Katolik, non Muslim Katolik. Ini aneh bin ajaib, urusan apa? Jawabannya ada tuh, membiasakan toleransi beragama, harus memakai agama. Gue belajar agama Katolik, sekolah gue Katolik, bukan begitu belajar agama. Kok masang guru ini? Jadi bagaimana sih? Belajar agama mah cerita aja. Jadi memang dirusak. Dan otak siapa? Jokowi semuanya ngatur. Menang-menang wae diam aja. Mau sampai kapan Anda diam aja? Mau sampai kapan? Ngomong halus, asal Anda enak. Jadi level 3, main capacity-nya, yang penting gue seneng, yang penting hidup gue nyaman, urusan-urusan lo, karena neural pathway saraf Anda belum nyambung untuk Anda bisa punya empati. Kepedulian Anda 0,0 kalau nggak minus. Heran gue diam aja begini segala macam. Itu yang ingin saya sampaikan. Halo Pak Jampitsus, Anda bertahan. Kami dari Award siap untuk datang ketemu Anda. Kami akan mohon waktu. Kita akan bikin pernyataan minimal lewat video ini. Kami mendukung penuh Kejaksaan Agung, terutama Jampitsus, dan kami menghargai angkat topi marinir dan polisi militer, TNI Angkatan Darat yang di tempat sana. Dan Densus saya nggak tahu siapa yang ngatur. Pak Sigit, Anda harus bebenah habis, Kapolri, karena Anda punya keterbatasan. Lingkungan Jokowi itu wewenangnya begitu dari Anda, saya tahu itu. Tapi nggak tahu, kok Anda bisa diam aja, saya nggak ngerti. Kan udah jelek bener, terbuka. Alat negara terbuka. Ngintrikin institusi negara, namanya Kejaksaan Agung. Ditangkap pula satu, Bribda. Yang satu kabur, yang 5 nunggu di bawah, pakai alat. Waduh, itu terbuka di media sosial. Dan Jokowi menang baik. Bung, Anda ke atasan langsung Polri. Apa tanggung jawab Anda? Jangan bilang, wah, kok nanya saya? Udah berhentilah ya. Berhentilah berpikir, berhenti. Goblok tuh jangan terus-terusan. Munafik jangan terus-terusan. Anda sudah menjadikan kebohongan munafik itu jadi bagian dari mindset Anda. Buat saya heran, tambah confirm. Hanya PKI baru yang perilakunya begitu. Iya. Jadi Kepres 17 tahun 2022 itu tindak lanjutnya adalah hal-hal seperti ini. Ya.
Kemudian ex-PRD disusupkan kemana-mana. Ya, termasuk yang sekarang jadi menteri di mana ya, pakai inisialnya BS. Ya, pakai inisial aja lah, ya kan. Nyusup kiri, nyusup kanan, kita tahu dia kan PRD. Jadi mau diapain? PRD itu kan PKI Gaya Baru yang nyusup ke DPR apa. Jadi jangan bilang, wah PKI udah nggak ada. Ya nggak ada kalau Anda pakai ukuran PKI zaman dulu. PKI Gaya Baru nggak muncul ke permukaan. Jaksa Agung nggak topi. Kami akan minta waktu. Jaket kuning, UI Watt, alumni UI yang bergabung dengan kami siap. Mudah-mudahan dan tidak akan lama lagi, nunggu trigger aja, jaket kuning akan turun semuanya. Dia akan berhenti kuliah, akan turun. Masalah waktu, tunggu aja. Rekan-rekan saya di kampus yang masih aktif, tolong Anda renungkan, silakan pikirkan. Dan mahasiswa, ancamannya saya tahu Anda diancam dipecat, nggak usah takut saya bilang. Jadi kita siap untuk melawan PKI Gaya Baru dan jangan lagi ngomong demokrasi, jangan lagi ngomong oligarki, jangan lagi ngomong Taipan dan lain sebagainya. Sumber masalahnya PKI Gaya Baru dan Jokowi adalah bagian dari PKI Gaya Baru dan dia melakukan kudeta konstitusional. Yang mereka mau lakukan, polisi sudah dikendalikan, diatur habis. Yang mereka belum bisa atur habis penuh adalah TNI. Udara, darat, dan laut. Mereka belum habis. Maka Jokowi minta perpanjangan waktu untuk mengendalikan itu. Jadi kita lihat nanti, saya bukan orang yang semoga Allah menurunkan, nggak usah. Saya bukan nggak mau doain. Allah lebih tahu, lu nggak doa aja, kalau mau kenen aja. Jadi bukan dengan berdoa kita nggak lepas tanggung jawab. Tugas tanggung jawab kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak benar, bilang nggak benar. Bertindak sejauh yang kita mampu. Veritas, Probitas, Justisia. UI Watch berkembang sekarang menjadi UI Watch Plus. Rekan-rekan yang bukan UI pun kalau punya semangat, spirit, dan nilai-nilai Veritas, Probitas, Justisia, kita gabung. Nggak usah takut. Jaket kuning bisa, dan jaket kuning adalah gambar representasi sebagai kampus perjuangan UI milik negara dan bangsa. Jadi tolong difahami, jangan menjadi eksklusif. UI milik bangsa, UI milik negara. Terima kasih, mudah-mudahan kita tetap konsisten. Veritas, Probitas, Justisia. Ingat, kasus Kejaksaan Agung diteror masih panjang dan belum berhenti. Jadi buat Pak Jamsisus dan Jaksa Agung, paling minimal Anda tahu Anda tidak sendiri. Kami sedang berpikir mungkin apa perlu ketemu Ibu Megawati segala macam, ini udah nggak bisa dibiamin. Tidak lagi, udah rusak nih. Sementara KKN jalan terus gitu kan, tanpa maru-maru. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari Wiwot. Mudah-mudahan Anda tidak masuk kelompok orang yang jadi penonton dan memilih menjadi pembaca sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.